Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roni Roha Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi bermanfaat bagi sobat semua. Sahabat, dalam video kali ini kita akan menelusuri kisah seorang ulama besar dari Tanah Minang. Ulama yang terkenal tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia, karena keilmuannya dalam bidang fikih dan tafsir. Selain itu, beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram. Dialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama kebanggaan Nusantara dan masyarakat Minang khususnya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi banyak meninggalkan kisah menarik sepanjang hidupnya, yang tentu akan menjadi suri teladan bagi kita semua. Seperti apa kisahnya? Sebelum kita lanjutkan, jika Anda tertarik dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا. Nama lengkapnya Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Beliau lahir pada tahun 1860 Masehi, yang bertepatan pada 6 Zulhijjah 1276 Hijriah. Lahir di salah satu desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ketika masih di kampung kelahirannya, Ahmad kecil sempat mengenyam pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar, dan berlanjut ke pendidikan menengah milik pemerintah Hindia Belanda kala itu. Selain belajar di pendidikan formal, beliau juga mempelajari ilmu agama dari sang ayah, hingga ia berhasil menghafal beberapa juz Al-Quran. Dan ketika usia beliau menginjak remaja, sang ayah membawanya ke Tanah Suci guna melaksanakan ibadah haji. Perjalanan menuju Baitullah saat itu ditempuh selama 7 bulan perjalanan. Sesudah melaksanakan ibadah haji, sang ayah beserta rombongan pulang ke kampung halaman. Sementara Syekh Ahmad Khatib muda tetap tinggal di kota Mekah guna memperdalam ilmu agama. Di Tanah Suci, Ahmad Khatib belajar bersama ulama terkemuka kala itu, di antaranya Said Bakri bin Muhammad Zainul Abidin, Syekh Muhammad bin Sulaiman, Syekh Sayyid Muhammad bin Zaini Dahlan, dan masih banyak lagi. Di kota suci, Syekh Ahmad Khatib tidak hanya mempelajari ilmu agama. Para sejarawan mencatat bahwa beliau juga mahir dalam bidang matematika, ilmu geografi, ilmu falak, dan aljabar. Puluhan tahun di kota suci, beliau terkenal tekun dalam menuntut ilmu. Hal ini jugalah yang mempertemukannya dengan sang istri. Dikisahkan bahwa Syekh Ahmad Khatib sering mengunjungi toko buku yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Bukannya untuk membeli, namun beliau menghabiskan banyak waktunya hanya untuk membaca kitab-kitab itu. Suatu ketika, si pemilik toko bertanya, "Kenapa kamu tak pernah beli buku, wahai anak muda?" Syekh Ahmad Khatib pun tersenyum sambil memperlihatkan isi kantongnya. Si pemilik toko buku itu tertarik dengan kepribadian Ahmad Khatib muda. Ia melihat bahwa sosok ini penuh semangat dalam menuntut ilmu. Melihat hal itu, si pemilik toko pun tersenyum. Ia kemudian menawarkan putri sulungnya agar diperistri oleh Syekh Ahmad Khatib muda. Inilah istri pertama beliau yang bernama Khadijah. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Setelah melahirkan anak pertama, sang istri pun meninggal dunia. Kemudian, si pemilik toko kembali menawarkan putrinya yang kedua yang bernama Fatimah. Fatimah terkenal sebagai seorang hafizah Quran di kota suci Makkah. Dari pernikahannya yang kedua ini, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Abdul Malik dan Abdul Hamid, yang di kemudian hari akan menjadi ulama besar dari Tanah Suci. Adapun kisah beliau diangkat menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram berawal pada suatu sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang kala itu diimami oleh Syekh Ainur Rafiq, yang merupakan imam tetap Masjidil Haram. Di tengah sholat, ternyata ada bacaan imam yang salah. Mengetahui hal itu,
Syekh Ahmad Khatib berani membenarkan bacaan imam besar tadi. Selepas sholat, sang imam pun bertanya, "Siapakah yang membenarkan bacaanku tadi?" Orang pun menunjuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Setelah mengetahui kualitas hafalan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, hari itu juga sang imam besar tadi mengangkatnya sebagai imam dan khatib di Masjidil Haram. Reputasi keilmuan Syekh Ahmad Khatib tidak diragukan lagi. Banyak karangan dan kitabnya yang dijadikan rujukan oleh para pelajar dari seluruh dunia. Selain menjadi imam dan khatib, beliau juga diangkat sebagai guru besar fikih mazhab Syafi'i di Masjidil Haram.